Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, pemuda dan pemudi, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Hijrah rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Judul atau tema tausiah subuh yang akan saya sampaikan pagi ini adalah ibadah Ramadan menjaga kemuliaan insan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu yang saya hormati, ayat ini mungkin sudah hafal oleh kita bersama. Terdapat di surah At-Tin pada penggalan bagian terakhir. Bapak dan ibu, dalam ayat itu Allah mengingatkan kita bahwa Dia menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Di situ diungkapkan dengan kalimat fi ahsani taqwim. Untuk mengetahui betapa hebatnya ciptaan Allah pada diri kita, atau Allah menciptakan tubuh kita, mari kita lihat beberapa bukti tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Misalnya, Allah berikan kita memiliki kuku di jari, baik jari tangan maupun jari kaki, ada kuku di ujungnya. Lalu di mulut kita ada gigi. Kata ahli kesehatan, kuku dan gigi itu zatnya sama, sejenis tulang. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, hanya kuku di jari nambah tambah panjang dari waktu ke waktu. Kok tidak dipotong sekali seminggu makin panjangnya. Gigi dimuncuang, alhamdulillah lain tak panjang-panjang Pak. Padahal zatnya sama, tumbuhnya sama-sama di tubuh kita. Tapi Allah Maha Kuasa menciptakan kita, zatnya sama sejenis tulang, tapi kuku di jari bertambah panjang, gigi dimuncuang tak panjang-panjang. Alhamdulillah. Allah lagi kita punya alis mata, punya bulu mata. Nah, laki-laki punya kumis dan jenggot, punya rambut di kepala. Semuanya itu sejenis rambut atau bulu, tumbuhnya di areal kepala. Alhamdulillah, anyo rambut di kepala nambah tambah panjang, alis mata je bulu mata ndak panjang-panjang gitu Pak, walaupun zatnya sama. Coba kita bayangan Bapak Ibu, andai kata alis mata je bulu mata bisa panjang takar rambut di kepala, talambek memotong alis je bulu mata lawan tu antu kasadon Pak. Tapi Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim, luar biasa. Makanya doa bercermin itu adalah Allahumma
kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau baikkan bentuk dan rupaku, maka baikkan pula perangaiku. Jadi ketika bercermin tu kita minta perbaiki, tidak hanya perbaikan bentuk wajah, tapi juga perbaikan akhlak dan perangai kita. Jangan bantu senang gagah rancak tapi perangai cingkah atau tidak boleh. Nyoko dapat bantu rancak tiba di laki-laki gagah ganteng utak santiang kayu taat lo kepada Allah itu luar biasa. Anak paling bedo bapak ibu bantu buruk perangai buruk hati busuk sembayang pemalih utak pakak kama kari campaan nama Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah menciptakan kita fi ahsani takwim. Itu secara fisik. Secara non fisik, mari kita bandingkan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Sebutlah malaikat dan binatang misalnya. Allah menciptakan malaikat hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Allah menciptakan binatang hanya memiliki nafsu, tidak memiliki akal. Malaikat tidak pernah menentang perintah Allah. Kenapa? Karena yang akan mendorong dia untuk durhaka itu tidak ada. Godaan nafsu, dia tidak punya nafsu. Malaikat dia makhluk yang suci. Sementara binatang kebalikan dari itu, hanya punya nafsu, tidak punya akal. Makanya binatang tidak panjang pikir. Dia tidak punya alat pikir untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Tidak punya rasa malu. Kenapa? Dia binatang, tidak punya akal untuk mempertimbangkan baik buruk. Bapak Ibu, saya pernah didebat oleh anak SMA ketika saya mengatakan hal ini, binatang tidak punya akal. Kecil anak SMA tadi itu Pak Ustadz tanya cie apa tu katamu kecil Ustadz tadi binatang tak punya akal. Iyo bantu itu dalam keterangan sekaligus dalam kenyataan. Kalau iyo binatang tak punya akal Pak Ustadz, ba'a mangkok baru pandai membedakan kerambia gaek dan kerambia mudo. Kecil anak SMA Bapak. Kok dipikir-pikir kan batu aja argumennya tuh. Kok iya binatang tak punya akal, baru sebisa membedakan kerambia gaek dan kerambia mudo. Kok ndak akalnya dan berjalan atau start. Ayo padi lo pertanyaannya Bapak Ibu. Taman nuang ngambo di atas mimbar dia. Takana pelajaran waktu kuliah dulu, nama mata kuliahnya filsafat ilmu, nama dosennya Profesor Dr. Syamsul Bahri Khatib. Kata beliau, yang ada pada binatang itu bukan akal tetapi insting atau naluri. Apa beda akal dengan insting? Kalau akal itu berkembang Bapak dan Ibu. Manusia dengan memaksimalkan potensi akalnya melalui pendidikan dan penelitian, dia semakin cerdas sehingga melahirkan teknologi-teknologi hebat seperti yang kita rasakan sekarang. Manusia bisa terbang lebih tinggi dari burung di angkasa. Manusia bisa menyelam lebih dalam dari ikan di dasar samudra. Manusia pergi dari jarak yang satu ke jarak yang lebih jauh dengan alat transportasi yang sangat canggih. Manusia bisa berkomunikasi dalam waktu yang bersamaan di tempat yang terpisah. Ini kehebatan akal manusia yang melahirkan teknologi-teknologi canggih berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan ada ahli mengatakan, walaupun postur tubuh manusia itu hingga akhir zaman nanti cenderung semakin kecil dan pendek, tetapi kemampuan otak manusia diyakini lama-kelamaan akan semakin cerdas selama manusia itu masih mau meneliti dan mau belajar. Manusia bisa membuat televisi, radio, komputer, internet, dan segala macam kecanggihan teknologi. Insting binatang tidak berkembang dah Bapak Ibu. Satawamu Bapak Ibu sampai kini keahlian tertinggi baru itu hanya membedakan kerambia gaek dan kerambia mudo. Walaupun baru ala sekolah kini di Pariaman Pak, namun sekolahnya STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru.
Ambo sangko kok kuliah lo baru di situ Pak. Rupanya indah STIB itu sampai melatih baru yang baru ditangkuk dari Rimbo untuk pandai memanjat karambi secapek mungkin ada pelatihnya di STIB itu. Itu cuma kemampuan insting binatang. Tapi kalau akal manusia makin berkembang dari waktu ke waktu. Bahwa dalam Islam tidak boleh meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba karena merusak akal. Kalau akal telah rusak, pembeda kita dengan binatang tidak ada lagi. Bahkan dalam Islam, hukum itu tidak dikenakan kepada seseorang yang akalnya tidak waras. Ad-dinu lil aqil, la dina liman la aqlalahu. Ini kata orang hukum. Agama itu hanya untuk orang yang berakal. Tak ada kewajiban beragama bila seseorang akalnya tidak sehat. Ada orang bertanya, Bapak Ibu, tanyanya kok mungkin mau uji-ujian bu, kecilnya, bu ya, apa dah kata bu, dek inyo gadang dari ambo Pak, tu ambo paudahnya, bu ya, apa dah kata bu. Bah caranya kita orang Islam ko bu ya, indak sembahyang 5 kali sehari semalam tapi indak berdosa. Indak puasa bulan Ramadan tapi indak berdosa. Kok kayo zakat ndak dikeluarkan tapi indak berdosa. Lihat do cara bu ya, kecilnya kamu Pak. Alan suang bu jawe laida kecambo. Jadilah udah orang gilo. Itu cara lah Pak. Kalau lah gilo, babuek baik indak dapat pahala, babuek buruk indak dapat dosa. Kalau ingin ndak berdosa, ndak mengerajuan perintah Allah atau meninggalkan larangan, melanggar larangan Allah, itu caranya juga. Jadilah orang gilo. Anda usah jalankan fungsi akal Pak. Selama kita masih waras, wajib mengerjakan syariat. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah, maka akal kita ini harus disinari dengan cahaya iman agar mampu mengendalikan nafsu. Kalau tidak, jatuh derajat manusia itu menjadi makhluk yang hina. Dari ahsani takwim menjadi asfala safilin. Asfala safilin artinya makhluk yang hina. Siapa makhluk yang hina itu? Alladzina yattabi'una ahwa'ahum. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, akalnya tumpul, imannya lemah, sehingga dirinya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin kita ini menjadi orang yang rendah derajatnya, sehingga Allah ciptakan 1 bulan dalam setahun, namanya Ramadan. Di bulan suci ini kita berpuasa. Intisari dari puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Sabulan lamanya dilatih untuk mengendalikan nafsu. Sasarannya sesudah puasa, sesudah raya Idul Fitri sampai sebalik bulan berikutnya mampu kita mengendalikan nafsu seperti yang kita amalkan di saat berpuasa. Cuma kadang-kadang target kau kan banyak tidak sampai Pak, tidak tercapai. Bukti tidak tercapainya, jangankan sebalik bulan sudah puasa, di saat babuko, salah contohnya Pak, bara banyak nyawa yang tidak bisa mengendalikan nafsu balik. Sehingga seluruh yang terletak di meja makan nyosantuang kesaduannya, mulai dari kolak sampai ke cindu, mulai dari lapek sampai ke onde-onde, mulai dari goreng badak sampai ke panggang ayam. Tidak ada yang tinggal ciala jolai. Makan sahur bentuk itu pulau, ala 2 piring setengah di nasi, alun jo berhenti makan lain. Akibatnya sudah makan paru kanyang, mata mengantuk, tidak talok pai sembahyang subuh kamu saji. Kok painnya kamu saji, dicarinya tonggak dan badago, kalau tidak dinding dan data. Sakare-kare ustaz magi ceramah subuh, sakare tulang gua ke bawah. Ayo ustaz, tarilah ustaz, ustaz tari dan tarilah. Tapi alhamdulillah di musaji awak pagi kini tidak ada nampak di ambo nama ngantuk dah Pak. Paling-paling tangguh ambo sengenek. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dulu Pak, ketika ambo masih sanawiyah, ambo pernah mendengar ceramah Buya Herman Khaidir di Masjid Raya Balai Baru. Kata beliau, ada sepasang suami istri hari bulan puasa. Hidangan lata-lata di atas meja di ibu ko untuk babuko lengkap, tidak ada yang tinggal ada Pak. Lalu
katiko hari kababuko ko masuk, waktu kababuko ko masuk, ibu ko bakato ka suaminya, dah, iyo, kece ustad di masjid dah, caro babuko nan rancak tu beko model ko dah, minum dulu ayat teh ko agak 2 atau 3 dagu, makan dan mani-mani ko agak seketek, sudah tua solat maghrib dah, nah rancak bana berjamaah, sudah berjamaah kita baru makan nasi dah, berbuka tepat waktu solat maghrib kita ndak lalai, cuy itu nah rancak kece ustad dah, kata ibu ko. Ajawe suaminya ko pak, kau terlampau acok kamu saji tu yo nyota sada ustad kece pak. Lei jale de kau membali nasi jo sambal piti awak, membali kolak jo cindu piti awak, membali lape jo onde-onde piti awak. Ah ustad ku matur-atur ndak do cerita kini padia Raden bak kato den kau bak kato kau terserah kau pulo lah, you up to you, me up to me. Aku baitu kece udah tu kabajo kece den. Oi anak-anak celiak kamu ko, oi yang membelakang celiak kamu ko. Takut teka-teki ustaz dek kalian. Mana gadang lapek dari onde-onde? Gadang lah onde-onde lebu. Lapek masih babaduang, onde-onde lah bauban. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dek kerana lengkap hidangan babuko, beduk terbuka datang. Dek ibu ko diamalkannya model kecil ustaz dan nyodanga. Dek apa ko indak? Indak terkendali nafsu makan jo minum nyodo pak. Pas berbunyi sarine nyo minum ayat teh segala sekali minum. Lupa membaca doa ndak takana membaca bismillah. Lah habis ayat teh segala nampak onde-onde sapiriang di atas meja. Keciknya kau onde-onde ko mati yang onde-onde. Tadi pukul ampe wang lun dapet dan esek lagi sebab serine lun babuni, kini serine lah babuni. Awas dan gigi ang keciknya. Nyo ambil onde-onde ko cie pak nyo gigi kare-kare talampau kare mang gigi onde-onde ko malancin sakta kan naik cek matu tapi carilah pak ko onde-onde kalera dan gigi yang panjang sakta ala panjang cek matu dan dang awasan dan lulu lagi cek ya pak. Akhirnya nyambi onde-onde tu cek lagi bu nyo lulu selai pak nak nyo gigi makan lo onde-onde sekadang bola pingpong nak nyo gigi do lalu tercekik lo dah ko mama ke minta tolong siapa kamu menolong anak ada istri sedang salat maghrib untung tonggak meja li sedang elok gadangnya bu nyuan tuanku dua ke tonggak meja tu baru melucu onde tu ke bawah lah selesai gininya salat maghrib nyatanya dah apa dia udah mamaki minta tolong tadi kaya suara udah terdengar dia den mah iyo onde galadi wah kesangkui itulah udah nak muda kecian tu yo dan terburu nafsu bana saat babuku tu tanang-tanang awak madai babukuan lah dan kecian tadi kecil ibu ko ayo salah dan kecil apa ko bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah bisa jadi cari toko realita bisa jadi juga hayalan nan jale hikmahnya kita ambil amba mendengar cerita ko pak dari Buya Herman Khaidir indak lo teliti do apa ko fakta ko atau dibuat-buat nan jale hikmahnya kita ambil hikmahnya jangan terburu nafsu di saat berbuka. Ada orang di terlampau cangok pak rakus tamak kikir sehingga dia gala ada orang panglimo kayu kale nan limo untuk inyo ampe untuk basamo nan tinggal cie nyo satu lo manyale bala kacangok orang tu nan limo ala untuk inyo ampe untuk basamo nan tinggal cie hanya satu lo manyale dalam nan cie itu. Ini orang yang rakus dan tamak yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu dan syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Awak kalau pilih pak berang dun sanak kawak ketika dun sanak turun dari rumah awak dek kerana awak pilih kayaknya ini minta tolong awak balado ndak namu awak menolong keceknya tiba di halaman rumah awak kok kayo lah surang alun tantu denai minta usah tuan buruak sangko denai hanya singgah sajo de adora sodun sana sakampuang sapa mainan sama dulunya mangko tapi jak laman tuan asam mohon pak
Sambung salah seorang tanya ke Odi Malik penyanyinya. Judul lagunya Lama Katan Sampai Arang Kuangan. Ajan kita pilih-pilih kadun sana dan hidup kita memperturutkan awan nafsu saja. Mudah-mudahan kajian subuh kita ini bermanfaat bagi kita semua. Salah dan janggal mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.